Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa karunia terbesar dalam setiap hari yang kita jalani adalah ketika kita masih terkoneksi sama Tuhan. Sehingga kita bisa ngerasain kasihnya Tuhan, kemurahannya Tuhan setiap hari. Nah pagi ini izinkan saya ingin memberikan sharing mengenai mendengarkan suara tuntunan Roh Kudus. Nah kalau misalkan saudara memiliki handphone dan saudara ingin berjalan ke suatu tempat, maka saudara akan membuka satu aplikasi di dalam handphone saudara. Nah kita menempatkan satu titik ke titik yang lain sehingga kita dapat berjalan sesuai sama rencana dan akhirnya kita sampai ke tujuannya. Walaupun kadang aplikasi tersebut justru membuat kita tersesat. Tapi kenapa kita justru malah memakai aplikasi tersebut? Karena kita meletakkan dasar percaya kita bahwa aplikasi ini dapat menuntun kita sampai ke tujuan. Nah sama seperti apa yang terjadi saat ini. Ketika kita meletakkan dasar percaya kita sama Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang menuntun kita sampai ke destininya kita masing-masing. Nah kalau misalkan kita lihat kenapa sih kita harus fokus sama Tuhan. Karena Tuhan itu memiliki rancangan yang luar biasa atas hidup kita. Seperti yang ada di Yeremia 29 ayat 11. Mari kita baca. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau misalkan kita lihat bahwa Tuhan itu menetapkan rancangan-rancangan jauh sebelum apa yang kita pikirkan, bahkan apa yang kita doakan. Sehingga kita kalau misalnya meletakkan dasar percaya kita sama Tuhan, justru malah itu ngebuat kita makin berani untuk menghadapi apapun yang terjadi. Kalau misalnya kita bisa lihat bahwa hari-hari ini bukan hari-hari yang cukup gampang untuk kita bisa hadapin. So kita harus tetap bersama-sama Tuhan, fokus sama Tuhan supaya apa yang kita kerjain semuanya sesuai dengan rencananya Tuhan. Sehingga destiny yang tadi yang saya sampaikan bahwa kita masing-masing bisa sampai ke tujuannya kita. Nah seperti seorang arsitek, kalau dulu saya kerja di bagian salesman sebagai sales bangunan, saya suka ngelihat bahwa ada satu gambar dan itu akan membuat satu bangunan atau membuat satu bentuk rumah. Dan saya ngelihat bahwa itu masih tanah tetapi rancangannya itu justru malah sudah dibuat sebegitu indahnya. Nah seperti itulah Tuhan menciptakan kita dan menetapkan kita masa depan kita, apa yang kita kerjakan setiap hari itu seperti rancangan seorang arsitek. Dan kita tidak mempunyai hak sebenarnya untuk kita menentukan apa yang bakal kita lakukan. Nah alasannya boleh kita lihat di Yeremia 10 ayat 23 dikatakan bahwa aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Kalau misalkan kita pernah dan juga suka baca orang Israel itu melintasi padang gurun 40 tahun. Secara logika dan secara geografis bahwa sebenarnya dari Mesir ke Kanaan hanya membutuhkan waktu 2 minggu. Tapi mengapa harus sampai 40 tahun? Karena Tuhan melihat bahwa ada kekerasan hati di hati mereka sehingga yang terjadi adalah harus melewati 40 tahun sehingga rancangan Tuhan itu menjadi sempurna. Artinya gini, analoginya gini, kalau misalnya kita berjalan di luar jalurnya Tuhan, kadang-kadang apa yang Tuhan rancangkan justru malah lebih lama. Kita tahu nih Tuhan akan nempatin kita ke tujuannya A. Tapi karena kita menentukan rancangan kita seperti yang kita inginkan, itu akan jadi lebih lama padahal sebenarnya tujuannya tepat seperti apa yang kita inginkan, cuma jauh lebih lama. Seperti misalkan kita juga ke luar kota dan yang kita lakukan cuma sekedar ke rest area, tapi kita justru malah lama untuk sampai ke tempat tujuannya. Nah apa yang kita harus lakukan untuk kita boleh bisa mendengarkan suara Tuhan melalui Roh Kudusnya? Yang pertama ada di Roma 12 ayat 1. Dikatakan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, karena kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, mempersembahkan tubuh dihubungkan dengan keselamatan. Kenapa? Karena ketika kita mempersembahkan tubuh itu seperti sebuah kendaraan yang kita boleh ada di dalamnya. Ketika kita menyerahkan kendaraan kita sama Tuhan, maka Tuhan akan mengontrol hidup kita sehingga apa yang kita lakukan semua itu seizinnya Tuhan. Kalau misalkan kita justru malah, saya tahu jalurnya sini, saya tahu jalur sini. Saya termasuk sebenarnya orang yang sebenarnya malas banget kalau misalkan di jalan tuh nanya sama orang. Tapi ternyata dengan cara kayak gitu saya sih nyampe, tapi jatuhnya bisa lebih lama, bahkan saya lebih tersesat daripada rencana awalnya saya. Tapi dikatakan bahwa mempersembahkan tubuh itu artinya Tuhan memiliki otoritas untuk Dia nuntun kita sampai ke tujuan kita yang pastinya supaya kita jadi berkat bagi orang lain. Nah, kalau misalnya kita lihat begini, iblis itu tersenyum waktu kita bikin rencana, kita nih tahun depan ada bakal apa. Nah, terus habis itu iblis akan tertawa kalau misalnya kita mulai sibuk sama urusan kita sendiri, bahkan sibuk dengan pelayanan. Tapi justru malah iblis akan merasa gemetar ketika kita duduk di kaki Tuhan dan kita dengar suara Tuhan. Kita bilang, Tuhan, saya hari ini mau gimana ya, mau ngapain ya? Tuhan, masa depan saya harus bagaimana ya di tangannya Tuhan. Nah, ini yang ngebuat iblis itu gemetar. Kenapa? Karena Tuhan yang memiliki otoritas yang besar itu, dan kita duduk di kakinya Tuhan, dan kita dengar suara Tuhan, sehingga iblis tahu, ini anak ini itu sedang meminta seperti kayak jalan keluar untuk hidupnya, dan ini nggak bisa dianggap remeh. Lalu yang kedua adalah berjalan bersama Kristus melalui Roh Kudusnya. Nah, kita bisa lihat di Roma 8 ayat 14 dikatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, di ayat ini memang lebih tajam untuk menjelaskan, karena gini, kita bukan hanya harus dipenuhi sama Roh Kudus, tapi kita juga harus dituntun dengan Roh Kudus. Bayangin saudara-saudara bahwa Tuhan itu nuntun manusia dengan firman-Nya. Dia kasih firman-Nya, Dia kasih jalannya. Tetapi tanpa Roh Kudus kita nggak bisa berjalan dan melakukan firman secara sempurna. Kita anggap firman itu seperti kayak kasihilah musuhmu. Tanpa Roh Kudus kita nggak akan bisa mengasihi musuh kita. Walaupun sebenarnya kita bilang, saya mau mengampuni musuh saya, tapi ternyata bisa tidak seperti itu. Nah, kalau misalkan saya boleh bilang bahwa gini, tujuan Tuhan adalah di Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Artinya bahwa ketika kita sejalan sama Tuhan, maka yang terjadi adalah Tuhan akan mengangkat kita naik dan bukan turun. Kita akan dijadikan orang-orang yang bisa menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan dan mengalami kemenangan. Saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan itu nuntun kita untuk bisa dekat sama Tuhan. Sebagai penutup, saya suka bermain keyboard dan kadang-kadang saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan, saya harus apa ya? Saya harus bikin sesuatu apa untuk buat Tuhan itu senang. Simpelnya. Nah, satu kali saya melakukan kalau misalnya di musik itu ada namanya beberapa notasi yang kita sebut dengan 1625, 14 sekian gitu kan. Yang itu sepertinya nuntun kita kepada satu flowing. Ternyata waktu pas saya main, ternyata Tuhan bilang dalam hati saya, enggak. Dan itu saya langsung ngerti, ini tuntunan Roh Kudus, enggak mungkin salah. Dan akhirnya ketika saya kembali ke basicnya dan hati saya bisa nyembah Tuhan, dan saya ngerasa bahwa hadirat Tuhan waktu itu turun secara dahsyat. Maka saudara boleh kita sama-sama bersatu hati, kita boleh ambil waktu pagi ini, kita boleh nyembah Tuhan sehingga kita boleh sama-sama hidup dipenuhi dengan Roh Kudus dan menerima tuntunan dari Tuhan melalui Roh Kudusnya. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu,
Ya Allah yang hidup. Sekali lagi saudara. Jiwaku merindukanmu. Ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup. Mari kita angkat tangan buat Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Berikan kami kehausan terus dengan Tuhan. Jiwaku merindukanmu. Ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti. Kami terus bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Mari kita sembah Tuhan. Kami menyembahmu, Yesus. Kiralah bayalamu. Mari buka suaramu, sembah Tuhan pagi ini. Kiralah maya sanda, kiralah maya sanda. Kiralah bayala 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 bayalamu. Kiralah bayala bayala bayalamu. Mari kita berbahasa roh saudara. Bangunkan roh kamu pagi ini. Kiralah bayala 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 bayalamu. Kiralah basanda ya rala bayalamu. Kurala basi kiarala basanda ya rala bayalamu. Cara la bayala 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 bayala.
Uralabaya sanda. Uralabasi kiaralaba sanda yaralaba. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan jiwa kami, pikiran kami rindu sama Tuhan di pagi ini. Biar kasih kami terus Engkau perbaharui Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus hari-hari di mana kami hidup hari ini Tuhan, kami boleh Tuhan Yesus berjalan bersama Engkau ya Tuhan Yesus. Dengan segala Tuhan Yesus keterbatasan kami Tuhan Yesus dan kekuatan kami Tuhan, kami mau Tuhan Yesus pegang tangan-Mu Tuhan untuk kami boleh berjalan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, di pagi ini Tuhan, kami mau bersatu hati bersama-sama berdoa Tuhan Yesus buat setiap saudara yang mengalami sakit, Bapak Ibu saudara yang mengalami sakit. Tuhan Yesus, kami Tuhan Yesus mau bawa Tuhan setiap dari kami Tuhan Yesus yang mengalami pergumulan Tuhan di dalam sakit. Biar Tuhan boleh memulihkan. Biar Tuhan melalui penyakit kami Engkau boleh tuntun setiap dari kami untuk boleh kami mencapai destiny kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala sesuatu yang boleh terjadi. Tuhan punya rencana. Kami percaya Tuhan punya kuasa untuk menyembuhkan kami hari ini juga. Terima kasih Tuhan. Dan juga Tuhan kami menyerahkan Tuhan Yesus setiap dari kami Tuhan yang sedang Tuhan Yesus bergumul untuk pekerjaan Tuhan. Buat kehidupan yang lebih lagi Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan Yesus Allah yang mampu melakukan segala perkara yang ajaib. Bahkan hari ini Tuhan Engkau mempersiapkan yang terbaik Tuhan Yesus. Kami mau berjalan Tuhan Yesus, kami mau berjalan Tuhan Yesus karena tuntunan-Mu Tuhan. Sehingga kami menemukan berkat yang luar biasa yang dari Engkau Tuhan. Sehingga kami boleh Tuhan memperoleh pekerjaan dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan boleh Tuhan Yesus pulihkan bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Sembuhkan Tuhan bangsa kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan dari apa yang terjadi atas Indonesia Tuhan, banyak orang yang boleh Tuhan berbalik sama Engkau. Banyak orang yang boleh Tuhan Yesus meminta Tuhan, oh Tuhan tuntun Tuhan jalannya Tuhan. Tuhan dari apa yang terjadi di Indonesia Tuhan, biarlah Tuhan kasih-Mu terus mengalir Tuhan. Pertobatan Tuhan Yesus akan terus mengalir Tuhan Yesus di bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga Tuhan boleh Tuhan setiap dari kami yang boleh Tuhan mengalami sakit COVID-19 Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan Yesus semua itu karena seizin-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus hari ini Tuhan boleh Engkau pulihkan setiap dari kami Tuhan. Biar Tuhan Yesus kami Tuhan Yesus boleh pulih dan kami bisa menjadi saksi Tuhan bahwa cuman Tuhan yang kami fokusnya kami Tuhan, sehingga kami boleh sembuh dan kami boleh menceritakan ke banyak orang bahwa kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan membuat kami sembuh dari penyakit COVID-19. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar Tuhan Yesus sepanjang hari ini Engkau menuntun kami Tuhan dengan kasih-Mu, dengan kemurahan-Mu. Sehingga kami bisa melihat Tuhan yang sesuatu yang lebih besar bahwa kasih-Mu sedang melawat kami semua Tuhan, bahkan di ruang rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar pengurapan-Mu, biar kasih-Mu, biar hikmat-Mu boleh menuntun kami dari pagi ini sampai sepanjang hari ini kami lakukan segala kegiatan kami dan aktivitas kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami ucap syukur buat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami bersyukur, haleluya, amin. Buat Tuhan, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan